Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Berubah dingin. Sheila menatap Cilla dengan wajah tak suka karena dia duduk di atas pangkuan Samuel. Tapi wanita itu masih mencoba tenang dan kalem demi menjaga image. Dia siapa? Bisik Cilla dekat telinga Samuel. Dia saingan barumu, bocil. Kata Ricky spontan tertawa menepuk pundak Ziko, merasa gemas melihat ekspresi takut Cilla. Ini mau saingan sama Cilla? Yakin? Kata Cilla tertawa meledek beriringan dengan Ziko. Cilla, udah, nanti berantem lagi kayak kemarin. Tegur Samuel memeluk istrinya. Maaf, aku tidak level bersaing denganmu gadis kecil. Kata Sheila dengan nada lembut, namun begitu menusuk menatap gadis berponi di pangkuan Samuel. Wah, kamu ditantang nih, Cil, kata Daniel. Daniel, kesal Samuel menatap Daniel yang malah memanas-manasi Cilla. Gak level katanya. Suara menyeringai Cilla menatap Sheila sambil tersenyum. Punya mainan baru Cilla sekarang. Memang tidak selevel. Kau terlalu rendah jika dibandingkan denganku, kata Sheila angkuh. Iya, Cilla pendek banget, kata gadis kecil itu menunduk menatap kakinya, karena memang dialah yang paling pendek dari semua orang yang duduk di sana. Tapi pendek-pendek gini gak pernah jual diri kok. Ups, Cilla menutup mulutnya melihat perubahan di wajah Sheila. Tentu saja kelima pria yang sempat berpikiran positif pada Sheila jadi berubah pikiran mendengar ucapan Cilla. Hanya wanita miskin yang tidak mau berusaha yang menjual diri mereka, jawab Sheila dengan anggunnya, berharap bisa membungkam mulut Cilla yang ternyata juga pedas. Orang kaya juga ada kok, tawa petakilan Cilla yang memukul mantan Sheila di hadapan umum. Tapi itu bukan aku, gadis kecil, jawab Sheila dengan seolah senyum. Kirain, kekeh Cilla yang membuat Sheila mendelik tak suka jadinya. Semenjak saat itulah, Cilla jadi punya sejenis orang baru yang begitu tak suka padanya. Tapi Cilla senang membuat wanita itu panas. Cilla haus banget, kata gadis kecil itu berdiri dan berjalan menuju meja hidangan. Jadi bagaimana perkembangan bisnis kamu sekarang, Sheila? Jawab Daniel menikmati wine-nya. Cukup pesat, aku sedang merintis bisnis online untuk ekspor ke luar negeri, cerita Sheila. Itu peluangnya sangat besar, pendapat Samuel. Lumayan, hanya saja aku butuh usaha ekstra untuk itu, kata Sheila imut-imut manja. Yang namanya usaha itu memang tidak ada yang instan, Nona, kata Nick dengan seolah senyum. Maaf ya, Om, Ian telat, kata Rian sopan menghampiri Daniel, lalu bersalam. Kamu dari mana? Tanya Daniel memeluk hangat ponakannya itu. Biasalah, Om, kata Rian mengedipkan mata. Oh iya, kenalin, ini teman Om, kata Daniel memperkenalkan ponakannya pada teman-temannya. Pria ini, Samuel mencoba mengingat, merasa begitu familiar. Om, kata Rian bersalam pada Samuel yang malah melamun itu. Iya, kata Samuel sungkan membalas uluran tangan ponakan Daniel. Cilla, senyuman terkagum-kagum Rian saat menatap Cilla yang baru saja berjalan mendekat ke sofa tempat mereka duduk bersama. Hai Ian, senyum Cilla melambaikan tangannya pada Rian yang berdiri di dekat Daniel. Rian menghampiri Cilla, lalu saat di dekat Cilla, dia langsung mengulurkan tangannya pada Cilla, tapi untuk bersalam. Cilla bersalam pada Rian seperti kebiasaan mereka yang terlihat begitu menyebalkan di mata Samuel. Pantas aku cari ke rumah, kamu gak ada. Ternyata kamu udah sampai sini, kata Rian langsung menarik tangan Cilla dan membawanya ke dekat Daniel. Om Neil, ini loh cewek yang sering Ian ceritakan, kata Rian memperkenalkan pada Daniel. Cilla kenal kok Ian sama Kak Daniel, kata Cilla menarik tangannya yang dipegang Rian. Daniel sudah tak tahu apa yang akan dia katakan.
Di satu sisi Ryan adalah salah satu ponakan yang sangat Daniel sayang. Selama ini Daniel selalu mensupportnya, bahkan memberikan beberapa trik. Tapi demi Tuhan, Daniel sama sekali tidak tahu kalau Cilalah wanita yang selama ini ponakannya ceritakan. Dan di sisi lain juga ada Samuel, teman baik Daniel. Untuk kali ini Samuel benar-benar merasa insecure jika harus bersaing dengan Ryan yang masih begitu muda. Bukan masalah harta, tapi perihal gaya hidup serta cara memahami gadis remaja. Dia cantik banget kan Om? Pendapat Ryan dengan senang menatap Cila yang terlihat sangat cantik malam ini, dengan bangga pada omnya. Ian, kenalin, ini suami Cila, kata Cila menghampiri Samuel, lalu memeluk lengannya. Bocil, ngadi-ngadi aja kau ini, tawa Ryan melihat Cila yang mengaku-ngaku itu. Ian, ini memang benar, ucapan Daniel langsung dipotong Ryan. Dia hanya memanas-manasiku Om, ya kali bocil nakal dan jahat ini mencintai seseorang. Masa iya udah punya suami dianya? Kekeh Ryan, tak percaya meski sekalipun Cila memeluk lengan Samuel. Bahkan dia pernah berkata padaku bahwa dia tak pernah mencintai seseorang Om. Lihatlah matanya, aku rasa hal itu masih berlaku sampai sekarang. Jawab Ryan santai. Jatuh gelas yang dipegang Ziko. Mendengar ucapan Ryan perihal Cila. Yan, ini beneran suami Cila, kata Cila bersikeras mengatakan kebenaran. Enggak bocil, ini pasangan om itu, kata Ryan realistis saja. Merasa wanita yang duduk di sofa sebelah Samuel lebih cocok. Cila melirik Sheila yang terlihat senang itu, tapi juga merasa kesal melihat Ryan yang entah mengapa begitu tak percaya. Dia adalah istriku. Ini cincin pernikahan kami, dan berhenti kau mengharapkannya. Tegas Samuel meraih pinggang Cila, lalu mengajaknya pulang dengan aura dingin yang begitu mendominasi. Setelah itu Samuel dan Cila pulang ke apartemen mereka. Samuel benar-benar diam 1000 bahasa, tak pernah sedikit pun mengajak Cila bicara, bahkan tatapannya begitu datar. Bi, panggil Cila saat mereka sudah sampai di kamar. Tapi Samuel langsung masuk ke kamar mandi. Cila menutup pintu lalu melepas heelsnya sambil duduk di ranjang sambil menatap pintu kamar mandi menunggu Samuel keluar. Bi, panggil Cila khawatir sudah lebih dari 15 menit tapi Samuel belum juga keluar. Kemudian Cila melihat Samuel yang keluar hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangnya dengan rambut basah. Cila langsung berlari ke ruang ganti, bergegas mengambilkan Samuel baju, takut nanti masuk angin. Samuel hanya diam, tanpa bicara apapun, menerima setiap perlakuan Cila. Bahkan saking cemasnya, Cila membantu Samuel berpakaian. Sini, Cila keringkan rambutnya, kata Cila yang sudah menyalakan hair dryer. Gak usah, jawab Samuel singkat, mengambil handuk kecil lalu keluar ruang ganti, sambil menyapu rambutnya dengan handuk. Cila mengganti gaunnya dengan piyama senada dengan yang Samuel pakai, lalu melepas semua pernak-pernik yang melekat di tubuhnya agar bisa tidur nyaman. Saat Cila keluar ruang ganti, Samuel tidak ada di kamar, tapi pintu terbuka. Bi, panggil Cila memeluk Samuel dari belakang dengan perasaan tak menentu. Samuel hanya diam tanpa komplain. Dia tetap berdiri tenang membuat kopi di meja dapur. Sini, Cila buatin, kata Cila mengambil sendok di tangan Samuel. Merasa aneh, biasanya Samuel selalu menyuruh, tapi kali ini dia malah membuat sendiri. Tanpa bicara sepatah kata pun, Samuel kembali berjalan menuju kamar meninggalkan Cila yang membuat kopi untuknya. Bi, kenapa sih? Tatapan seduh Cila menatap Samuel yang tiba-tiba berubah. Cila meletakkan kopi Samuel di nakas, tepat di samping Samuel yang tengah duduk di ranjang, menatap ponselnya. Bi, panggil Cila naik ke atas ranjang dan menarik selimut. Samuel meminum beberapa teguk kopinya, lalu berbaring telentang tanpa merespon ataupun menatap Cila. Bi, Cila pengen bicara. Mohon Cila memegang lengan Samuel saat dia ikutan berbaring. Besok aja, Bi lelah pengen istirahat. Jawab Samuel singkat lalu menarik selimut dan memejamkan mata.
Karena tidak nyaman, Samuel pun tidur miring dan memunggungi Cila. Tidak terjadi apa-apa, tapi Cila langsung mewek dan menangis terisak saat Samuel tidur memunggunginya. Samuel yang sama sekali belum tidur itu hanya diam, tanpa berbalik menatap Cila yang menangis itu. Berpikir Cila hanya berpura-pura seperti waktu itu. Tapi isakan Cila semakin lama semakin menjadi-jadi, dan ya, tangisan kali ini tulus. Cila salah apa? Tangis Cila menatap punggung Samuel dengan derai air mata. Cila merasa sangat sedih saat sikap Samuel berubah dingin padanya. Bi, Cila mendekat, lalu tangannya melingkar di perut Samuel, memeluk begitu erat dari belakang. Saat itu juga Samuel kembali membuka mata, menatap tangan Cila yang melingkar di perutnya. Tapi saat Samuel akan bergerak menjauh, Cila melarangnya. Cila tahu, Bi belum tidur. Hadap Cila, Bi. Mohon gadis kecil yang menempel di punggung Samuel itu mewek. Apa? Jawab Samuel tanpa berbalik. Hadap Cila. Mohon Cila, dan saat Samuel berbalik, Cila langsung masuk ke pelukan Samuel dan memeluk tanpa jarak. Bi, kenapa? Kok sikap Bi tiba-tiba dingin sama Cila? Salah Cila apa? Tai Cila mewek karena dia memang tidak terbiasa jika seseorang yang dekat dengannya bersikap dingin. Kamu tidak salah apa-apa, Bi hanya sedang merasa insecure. Jawab Samuel begitu jujur, mengelus punggung Cila lembut. Samuel sadar, sikap dinginnya tentu membuat istrinya sedih, padahal dia tidak salah apa-apa. Serta tangisan Cila kali ini murni, karena dia merasa sedih saat sikap Samuel berubah tiba-tiba. Tapi persetan, cemburu membuat Samuel menutup mata, sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri dan bersikap seperti tak biasa. Insecure sama Rian. Tanya Cila garis nakal yang pipinya masih basah air mata itu mengangkat alisnya tiba-tiba. Menurutmu? Wajah garang Samuel jadi merasa sebal saat Cila yang barusan menangis sedih, tapi tiba-tiba malah menggoda Samuel mendengar kejujurannya. Apa? Gertak Samuel yang membuat Cila yang memasang wajah menggoda itu kaget. Masa belum main udah merasa kalah, mental kerupuk, ledek Cila di akhir kalimat ya yang membuat Samuel melotot. Aku punya segala dan tidak akan pernah kalah jika bersaing dengan bocah ingusan itu, kata Samuel dengan motivasi yang sangat banyak. Tidak mau kalah begitu saja dengan Rian. Buktiin dong. Cila malah menantang Samuel balik dengan jahatnya. Oh, jadi kamu lebih memilihnya, sehingga meminta aku berjuang dulu untuk mendapatkanmu, tegas Samuel menatap Cila tajam. Kayaknya sih iya, kan Rian juga ganteng, kata Cila menghapus air matanya, lalu tersenyum sumringah. Cila sengaja menjahili Samuel, lucu saja melihat Samuel yang tegas dan dingin itu, cemburu bertalu-talu, bahkan ekspresi wajahnya saja tidak bisa bohong. Samuel meronta-ronta, lalu tidur memunggungi Cila, bahkan meringkuk dengan segala kerutuannya. Bi, enggak, kata Samuel menepis tangan Cila yang akan menyentuhnya. Cie, cemburu. Tawa jahil Cila di tengah malam menggoda Samuel. Cila, rengek Samuel merangkul lalu menyimpan gadis jahat itu dalam pelukan hangatnya. Jangan sentuh aku, kau jahat, kata Samuel menarik kembali tangan Cila yang taunya sudah masuk ke dalam baju menyentuh dadanya. Rengek Cila saat Samuel mengganggu kesenangannya, bahkan melarang Cila memainkan dada berototnya. Bukankah Rian lebih ganteng dariku? Lalu mengapa kau masih menyentuh tubuhku? Kata Samuel menolak sentuhan Cila. Karena kau adalah suamiku, jawab Cila melepas kancing piyama Samuel, lalu menyusup ke pelukan hangat Samuel, menghirup aroma khas tubuh Samuel yang sangat Cila sukai. Aku bukan alatmu, percuma kau menyentuhku, jika pada kenyataannya tak ada cinta sedikit pun, tegas Samuel mendorong Cila sedikit menjauh darinya. Ih, apa sih, Pi? Kok jadi bawah hati? Biasanya tiap malam kita juga gini, kata Cila heran dengan sikap Samuel.
bersambung.